Saat lagi, Anda akan menyaksikan VVIP, ND, Kota Rahim Pancasila, dan Napaktilas Bung Karno yang dipersembahkan oleh berada di kota kelahiran Pancasila. Tepat di belakang saya ini adalah Monumen Pancasila yang merupakan salah satu ikon ND. Nah, di trip kali ini kita akan mengenal ND lebih dalam sekaligus sosok bupatinya, yakni Bapak Jafar Ahmad. Ikuti keseruan kita di ND bersama saya Anfa Yunisa. Salam Pancasila dari ND untuk Indonesia. Pemirsa VIP Kompas TV, sekarang kita sudah berada di Taman Renungan Bung Karno, betul ya Pak? Betul. Nah, ini tuh tempat apa nih Pak? Ini tempat Bung Karno merenungkan Pancasila. Oh. Di sini tempatnya 5 dasar negara itu direnungkan di sini. Okay. Ini rahimnya, renung rahim. Berarti tempat ini sangat bersejarah untuk Indonesia ya Pak? Oh ya jelas, sangat bersejarah. Wah, saya penasaran banget di dalam ada apa Pak? Ya. Langsung kita lihat ya Pak ya. Mari Afi silakan. Ya. Nah ini Mbak Afi, pintu masuk ini kita ada para pahlawan lokal kita. Ini setiap kabupaten kami ada 21 kabupaten dan 1 kota. Semua para pahlawan lokal di melawan penjajah Belanda di sini tempatnya. Oh. Ini dari ND, ada kita yang dari Sika, Kabupaten Saburai-Jua. Wah, nah ini orangnya gini. Nah nanti ada lagi tempat sudah kami siapkan. Seluruh pahlawan lokal kita yang melawan Belanda. Di kala itu di sini tempatnya. Mungkin kurang terekspos karena kami waktu itu kurang media. Kalau Patimura, Kartini terekspos. Semua udah tahu media. Ya. Betul. Kalau Ende waktu itu kurang ada media. Sehingga para pahlawan lokal kami kurang dikenal oleh negara-negara kita, bangsa negara kita. Kita hadir ke sini untuk mengantar pintu masuk kepada perjalanan Bung Karno dari pembuangan Bung Karno dari Bandung, Surabaya dengan kapal masuk ND. Nah kita mulai masuk di Selasar Bung Karno untuk kita menjelaskan kepada dunia bahwa Bung Karno berada di sini dengan suka dukanya. Nah kita masuk di sini. Ketika dia kan dari laut Mbak Afi, naik kapal, lihat di Malang, Surabaya. Sama Ibu Inggit, sama mertuanya, ada 4 orang, 5 orang mereka, sama anaknya Ratna, Juamina. Ini pertama tiba di dermaga ini. Ini dikawal oleh Belanda, kan? Kawal. Jadi ini ceritanya ya Pak ya. Oke. Kesana ceritanya. Jalan, ini keluarganya yang dikawal oleh Belanda ini. Ini keluarganya dikawal oleh tentara Belanda ya Pak. Ini 2 pertamanya. Dari kapal turun, rumahnya masih ada. Jadi kita masih lihat. ada sampai sekarang? Ada sampai sekarang. Kita pakai ya dinas pariwisata. Masih ada. Nah tempat tidur begini. Inilah sukan ini. Ibu Inggit memenai tempat tidurnya cuma begini. Ini Ibu Inggit ceritanya. Ya. Oke. Ini luar biasa dari Bandung. Meskipun tempat tidur. Ini rumahnya yang sekarang ini nanti situs Bung Karno pindah ke sini. Nah ini pertemuan dengan para nasionalis, bercerita di sini, bercerita tentang Indonesia, baca buku segala macam, nambah bahasa, ke gerejanya, sholat di Masjid Arabita ada juga, ya setiap sore sholat terus, ya. Nah ini dan lain berikal juga ini, Bung Karno, layak, ini tempat mandinya beliau ada. Ini tempat mandinya ya. Bung Karno. Ya, sering mandi kali. Ini batu masih ada semuanya. Wow. Nah ini batu main tonel drama dia. Dokter Setan, Kutubi, Lero. Ini semua
dia bikin. Wah. Nah, tak sakit. Ibu ini sakit. Ini yang sakit? Ini sakit. Ibu mertuanya. Ibu mertuanya. Nah, kumpul di sini. Namanya Ibu AMSI. AMSI itu akan merdeka seluruh Indonesia. Oke. Kami tekan sini. Nah, inilah. Akan merdeka seluruh Indonesia. Begitu dia memikirkan tentang negara bangsa akan merdeka, beliau nanti di sana kita lihat ada pohon sukun. Oh, oke. Apa yang menjadi dasar negara. Jadi yang tadi itu pohon sukun, kita akan lihat pohon sukun yang benerannya. Ini pohon sukunnya. Oh, ini. Sangat bersejarah untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Wow. Nah, ada tulisan itu. Di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini pula kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ini tempatnya itu. Oke. Pusat di Ende ini, jadi 5 batang. Nanti kita lihat. Jadi itu di bawah inilah Bung Karno setiap ini selalu duduk merenung tentang dasar negara ini. Oh, gitu. Tadi kan kita sudah bilang akan merdeka AMSI itu, ibu ini akan merdeka seluruh Indonesia. Nah, akan merdeka Indonesia, beliau di sini kan tidak ada yang politik, tidak pidato kemana-mana, tidak ada masa kan, banyak merenung. Banyak merenung di bawah mikirkan, pohon sukun ini. Merenung bagaimana dasar negara, apa sebuah tidak Islam, tidak nasional, kemudian terbaik adalah gabung. Maka terinspirasi oleh budaya-budaya kami ada sini yang gotong royong, toleransi, musyawarah mufakat, baru musyawarah mufakat, beliau senang. Maka tadi Selasa ada nelayan yang bergabung, main drama, main toni segala macam, itu dan mereka menghimpun budaya-budaya itu, makanya dia sering merenung di pohon suku dan menghadap ke laut. Oh, di sebelah sana itu laut? Laut lepas itu pantai selatan itu. Tapi dulu mah belum ada pagarnya ya, Pak? Ada, dulu lepas saja. Jadi langsung ngelihat ke laut view-nya, wow. Terbayang sih, Pak, terbayang oleh saya sambil Bapak cerita. Tapi boleh nggak sih, Pak, diceritakan napak tilasnya Soekarno di ND ini? Jarak pertama itu yang saya ambil adalah dia pidato di sini. Tahun 50, tahun 4 pidato di sini, ini dulu kosong. Ini kosong, bagi turun dengan pesawat dari laut. Ini masih banyak teman-teman dia semua kan? Teman dia semua 4 tahun. Oke. Nah, kami boleh berbangga, presiden pertama RI adalah orang Inde. Wow. Ya, 4 tahun sudah KTP Inde. Iya, betul. Nah, pada tahun sini, nah itu yang kita ambil bahwa kita tahu, kita tunjukin di bawah pohon sukun itu lah, kurang 5 falsafah dasar negara itu yang kunamakan Pancasila. Ketika ditanya oleh PPPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan. Nah, disitulah Pranungga. Orang ini baru tahu, oh, dulu ketika dia ke sini, saya duduk di sini itu, oh itu dia renungkan 5 dasar negara itu, baru kan tahu. Bukan karangan kami, bukan karangan siapa-siapa, tapi Soekarno yang menyatakan. Ya. Nah, renungkan tidak tahu kita. Soekarno cuma inggit, dia tahu. Okay. Nah, Inggit itu punya peranan besar dalam sejarah bangsa ini. Kalau tanpa Ibu Inggit, mungkin saja Ibu Soekarno sudah menyerah pada Belanda. Kuat. Seorang laki yang sukses, ada istrinya, ada di belakang, ada seorang istri yang kuat. Inggit kuat. Jadi kuat ya, tetap dengan Ibu AMSI itu. Ketika bukan buruh, dirayu. Jangan kau rayu, tetap berjuang. Hebat. Makanya mereka betah. Hebat. Makanya mereka betah. Ini dapat tilasnya dari laut, sehingga setiap tanggal 31 Juni kami orang Inde parade laut, darat dan laut. Parade. Bagaimana kami mengemas ketika Bung Karno dari laut pakai kapal, bagaimana menyambutnya, bagaimana beliau melapor kepada penjaga Belanda, dan melapor tahanan, baru masuk rumah tahanan lah kota. Nah, baru pindah ke rumah, nanti kita lihat nanti. Ngomong-ngomong, Pak, saya pernah dengar nih, Pak, kalau ternyata kalau misalnya di Pancasila itu kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang saya dengar ternyata Esa itu bahasa Ende ya, Pak? Ketuhanan Maha Esa itu saya cari dalam kamu bangsa saya kata ada. Tapi tolong tuh cari. Bahasa Jawa Siji lorot lu. Bahasa Arab Wahid. Ya kan gitu. Bahasa Jawa apalah. Nah, bahasa Esa itu satu. Esa, Sarua, Stelu. Nah, Esa itu satu. Jadi ketuhanan Maha Esa itu berasal dari bahasa kami, Esa di Ende ini.
Nanti kita diuji lah oleh teman-teman yang tahu bahasa mana, tapi kami menerjemahkan dia merenungkan di sini karena Tuhan satu. Bahasa asal itu dari fakta unik dan menarik juga Yes. sih Pak. Kita baru tahu kalau ternyata Esa itu adalah bahasa asli Ende. Jadi belajar bahasa Ende juga nih saya sedikit-sedikit ya Pak ya. Bapak ingin harapan Bapak itu warga Ende bagaimana mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya Pak? Nah, ini paling bagus ini. Jadi kita ingin begini, Mbak Afi. Kita tahun 2045 kan negara ingin jadi generasi emas. Ya, kenapa? Mudah bersaing, ekonomi ini begini. Tapi Ende mau tambahkan generasi emas yang Pancasilais. Dari sekarang, dari TK PAUD kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Itu muatan lokal kami. Dari sekarang. Sehingga anak-anak sekarang tumbuh umur 25 tahun, 20 tahun itu 2045 kan mereka sudah 20-an. Yep. Nah, sudah Ende ini sudah hidup tata kerama dengan nilai-nilai Pancasila yang 5 butir itu. Berketuhanan, berbagi kemanusiaan, musyawarah mufakat, ya, keadilan sosial. Itulah intinya Ende ini kita bergotong royong membangun bangsa dan negara ini. Jadi kita ingin bentuk Ende ini ketika sabuk Pancasila, Ende jadi anunya dari tolok ukur. Oh, kita ini ke Ende dulu. Hidup bagaimana sih? Kita ingin begitu. Masyarakat penuh toleransi. Karena bicara toleransi di kita itu sudah tamat. Ya. Kalau ngaji itu khatam sudah. Tidak perlu kita baca lagi. Betul. Sudah given. Lakom dinukum jadi. Agamamu akan mati orang. Kita sudah ada kayak itu. Sehingga Ende itu indah untuk kami. Kira-kira begitu ya Pak, ya harapan Bapak agar masyarakat Ende nilai-nilai Pancasilanya itu nggak cuman ada di hati aja, tapi juga harus diaplikasikan di kehidupan sehari-harinya ya Pak ya. Setuju. Ada salamnya ya Pak? Salam Pancasila dari Ende untuk untuk Indonesia. Wah, luar biasa. Pak, tadi Bapak sempat menyinggung soal mau ajak saya nih katanya melihat rumah Bung Karno yang originalnya. Oh ya, Di Ende. sekarang Afi punya waktu nggak? Tentu punya Pak, saya sudah Punya? waktu saya emang Udah cuma siap? buat keliling-keliling sama Bapak aja nih Pak di sini. Lah ayo, tos dulu kita kan. Tos dulu Pak, mari.